Shalom, kembali lagi bersama saya Gomas Marmata di podcast saya. Kali ini saya bersama anak muda hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan sekarang untuk memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman ini, ya, dimana banyak anak muda yang udah terhilang, tetapi sahabat saya ini, teman saya ini, dia dengan semangat mencari anak muda yang terhilang ini untuk datang kembali kepada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Halo Bang Robert. Halo Bang Goma. Apa kabar? Luar biasa Bang, puji Tuhan sehat. Sehat, puji Tuhan. Bang Robert, ke intinya aja langsung. Saya dengar Bang Robert ini dulu masa lalunya ini sangat kelam dan hampir putus asa dan hilang harapan. Bagaimana ceritanya Bang Robert? Ya, kalau kehidupan saya sebelum lahir baru itu memang luar biasa banget ya, luar biasa jelek ya maksudnya. Luar biasa parah ya. Luar biasa parah ya. Dulu aku memang seorang anak muda yang pergaulannya begitu bebas. Aku emang orangnya suka bergaul, cuman dalam pergaulan yang salah. Termasuk sejak usia 14 tahun aku udah merokok. 14 tahun? Ya, 14 tahun aku udah merokok. Baru, dan lebih parahnya lagi di usia 13 tahun aku udah mengenal namanya hubungan yang tidak baik. Hubungan tidak baik? Ya, seperti apa Bang? Pacaran gitu. Pacaran yang tidak sehat? Ya, pacaran yang tidak sehat. Hingga saya berusia 20-an. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya bisa bebas karena bertemu dengan Tuhan yang luar biasa. Memang dari sejak dulu aku memang seorang yang aktif di gereja, tapi tidak ada satu yang namanya perkenalan dengan Tuhan. Ya, beda ya namanya kita Kristen itu, dan beda juga kita memang benar-benar mengenal Tuhan. Ada cerita gitu Bang. Abang umur 14 tahun tadi ya? Ya. Bang Robert mulai namanya merokok. Ya. Mulai mengenal rokok itu dari mana Bang? Contohnya dari teman-teman ngajak, atau lihat di pinggir jalan dicoba, atau lihat dari TV, atau bagaimana? Awalnya sih aku orang yang nggak suka merokok ya, karena aku ada abang yang nggak merokok. Tapi di mana memang namanya, aku udah bilang tadi, pergaulan Ya? Iya, pergaulan tadi. Pada masa-masa itu aku bergaul kepada semua anak-anak muda. Masih sekolah masa itu. Jadi SMA, SMP? masih umur 14 tahun berapa nih? 14 tahun? 14 tahun. SMP ya? Dari SMP, udah menjelang mau masuk SMA lagi. Jadi di situ teman-teman awalnya cuma menawarkan. Kadang-kadang diejek, ya kan, dapatkan ejek, masa nggak merokok, nggak gaul ya kan, nggak anak muda namanya. Kan biasanya dulu ya, yang nggak ngerokok itu kan cewek. Itu walaupun pada saat ini ada sebagian cewek yang merokok, nah, tapi itulah akhirnya ditambah lagi kan masa itu nggak beli, dikasih gitu sama teman-teman. Udah, karena malu diejek, udah coba satu-satu, ujung-ujungnya udah mulai enak, mulai ngerasa itu yang baik, jadi kecandu sehingga bisa beli sendiri dan makin banyak lah. Tadi yang bilang candu, narkoba pernah juga? Narkoba nggak pernah candu, cuma pernah nyoba. Pernah nyoba juga narkoba. Ya, ini memang ditambah karena pergaulan lagi. Ya, aku kembali kepada pergaulan. Aku berteman sama anak muda yang punya sembarangan itu. Itu juga demikian. Pertama aku pakai itu karena dikasih gratis. Oh, gratis ya? Nggak bayar. Godaan pertama itu gratis. Iya, ya? karena gratis jadi saya nggak tahu ya kan. Udahlah, namanya gratis sama kawan kasih. Tapi lagi-lagi awalnya gratis, ujung-ujungnya beli sendiri. Ya, jadi nggak hanya itu sih, aku juga pernah terlibat dalam keterikatan alkohol. Alkohol ya, minuman ya, keras. Aku dulu suka alkohol. Biasanya suka alkohol itu sih lebih ke, misalnya hati lagi galau, lagi apa segala macam, jadi larinya ke sana. Orang tua bagaimana? Masih ada. Iya, maksudnya orang tua waktu melihat
abang itu merokok, abang itu apa mencoba itu semua, bagaimana? Dibiarkan aja atau ditegur atau? Namanya orang tua nggak pernah memikirkan hal yang nggak baik ya, udah pasti. Ya awal-awalnya memang betul-betul dilarang. Cuman karena pada masa itu juga aku udah mulai kerja, jadi dilarang sih, udah pastilah dilarang. Cuman namanya kita anak bandel ini kan, jadi kadang pertama-tama sembunyi karena udah mulai kebiasaan bandel, dilarang nggak mau, udah mau diapain lagi kan, namanya juga udah gede, udah besar, nggak mungkin dipukul lagi. Kalau kenakalan yang paling abang ingat, yang nggak terlupakan apa ya? Yang nggak pernah abang ingat? Nggak terlupakan lah. Mungkin kepada agak ada jiwa keras sih. Jiwa keras ya. Iya, jiwa keras. Berarti abang pernah berantem juga? Berantem secara langsung bertumpahan darah sih enggak. Cuman aku kayak mana ya, kecil-kecil suka ngomong orang. Ngomong orang ya? Iya, aku bahkan pernah ngancam orang-orang yang coba sepelenya keluarga kami. Aku yang ribut gitu. Pernah, kalau ini kan, kalau anak-anak muda itu sering mengalami namanya di dalam sebuah pergaulan, ya dibalik dari minuman keras, ya, merokok, play sex, ada juga di sisi kehidupan pemuda ini namanya hubungan percintaan. Ya. Nah, bagaimana? Abang udah ada mengenai hubungan yang nggak sehat? Ya, maksudnya abang sekarang udah pernah mengalami pacaran yang? Pernah. Nah, tadi kan aku dari awal udah bilang, aku di usia 14 tahun itu jatuh dalam hubungan yang nggak sehat. Jadi aku mengenal namanya seks itu sejak 14 tahun. Itu dalam kondisi berpacaran? Pacaran. Aku sudah mengenal seks bebas yang memang nggak ada orang yang tahu memang. Ya, cuman antara aku dan perempuan yang berhubungan tidak sehat seperti itu. Jadi pacaran. Aku sudah mengenal seks bebas yang memang nggak ada orang yang tahu memang. Ya, cuman antara aku dan perempuan yang berhubungan tidak sehat seperti itu. Jadi kapan abang mulai melihat suatu kondisi ini, kehidupan ini harus diakhiri dan harus memulai kehidupan yang baru? Setiap kita pastinya kan menginginkan masa depan kita itu baik ya, itu udah pasti, ya kan. Tapi lebih menonjolnya itu aku ingin menjadi seseorang yang lebih baik itu ketika aku sudah mulai mengenal dunia pelayanan. Jadi dalam dunia pelayanan itu aku melihat orang-orang yang luar biasa hidupnya, bisa melayani Tuhan tanpa rasa tertuduh. Karena begini, kalau kita ada hal-hal yang tersembunyi, dosa yang tersembunyi, kalau untuk melayani kayaknya kita merasa tertudung, merasa nggak layak, sehingga ketika kita disuruh melayani kita merasa aku nggak bisa, aku nggak layak di situ karena aku berdosa. Jadi dari situ aku mencoba untuk bangkit, cuman aku nggak tahu caranya bagaimana. Karena kenapa, jujur aja aku dari lahir Kristen, dan Kristen yang aku bilang tadi nggak mengenal Tuhan. Tapi tahun 2013 di situ aku dikunjungi beberapa pemuda-pemudi. Itu pentingnya juga sih kita muda-mudi ini aktif untuk malah mengunjungi. Betul. Jadi aku dikunjungi beberapa muda-mudi dan aku melihat mereka, dari semua yang datang ke rumah itu nggak ada yang rokok, gitu. Nggak ada yang minum tua dan lain sebagainya. Hidup mereka tuh bahagia banget gitu ya, sukacita. Masih ingat orangnya? Masih, makanya aku seneng banget sih kalau ketemu sama orangnya. Jadi dari situ ada rasa ingin bebas. Jadi puji Tuhan, di tempat kami tinggal itu ada beberapa keluarga yang sudah lahir baru. Nah, jadi kami diajak ibadah. Awalnya sih aku nggak mau ya, karena aku punya gereja sebelumnya. Terus aku diajak di acara pemuda setiap hari Sabtu, jadi aku datang di situ. Awalnya aku ikut doang.
Tapi karena di dalam hati ini ada rasa ingin berubah, di situ aku mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes. Saya berkata begini, jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Jadi satu ayat firman itu aku tangkap dan aku remang-remangi apa sih maksudnya begitu. Jadi singkat cerita, di situ aku mulai aktif, muda-mudi. Nah, aku juga ikut ibadah kelompok sel. Aku juga didoakan sama pendeta. Aku selalu didoakan ya di tengah-tengah umum. Kalau misalnya ada waktu untuk altar call, aku nggak malu-malu. Maju ke depan. Biasanya orang malu ya. Malu. Ketika hamba Tuhan bilang, siapa yang mau bertemu dengan Tuhan, yang ingin hidupnya bebas, berubah, maju ke depan untuk didoakan. Jadi dari situ aku maju ke depan. Di situ aku dijamah oleh Roh Kudus. Aku merasakan damai yang begitu luar biasa, sehingga ada kekuatan yang dapat dari doa itu betul-betul menguatkan hati, memberikan kekuatan baru sehingga aku bisa melawan dosa. Keputusan apa yang abang ambil ketika semua udah mulai perubahan ada dan terus ngambil keputusan jadi sekolah hamba Tuhan? Aku dulu mengambil keputusan mau ikut Tuhan karena kayak yang aku bilang tadi, aku mengenal Tuhan. Setelah aku mengenal Tuhan, maksudnya pribadinya Tuhan itu begitu baiknya, begitu banyak hal-hal yang telah aku buat dulu. Aku terikat dengan pernah jatuh dalam hubungan seks, betul. juga minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Aku dibebaskan Tuhan. Di situ aku mengambil komitmen bahwasanya memang mengikut Tuhan yang paling baik. Dan di situ Tuhan nyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Seperti juga firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah kepada negeri, sehingga Dia telah mengaruniakan Anak Tunggal supaya setiap orang percaya tidak lagi binasa. Jadi di situ aku mengambil komitmen bahwasanya memang nggak ada kehidupan yang lebih baik daripada mengikut Tuhan. Jadi dari situ hari demi hari aku juga selalu mencoba membangun diri sendiri, membangun pergaulan juga, ya kepada yang tadi hidup bergaul sama orang-orang yang sembarangan, aku udah mulai beralih kepada bergaul sama orang-orang yang suka pelayanan, begitu sih. Dan pas aku mau jadi hamba Tuhan itu bukan keinginan. Jadi awalnya ceritanya begini. Tunggu, kan kalau orang mau ngambil yang namanya hamba Tuhan ini kan ada yang namanya seperti panggilan. Ya. Kan orang kita tahu dia jadi hamba Tuhan tuh ada panggilan, gitu kan? Ada panggilan. Di balik ada panggilan ada kerinduan. Ya. Nah, balik kerinduan itu aku ingin nanti setelah aku jadi melayani Tuhan, aku ingin hamba Tuhan karena aku melihat banyak jiwa-jiwa yang ingin kumenangkan. Kan seperti itu. Itulah saya orang memiliki visi seperti itu. Kalau Bang Robert gimana? Kalau kita beralih kepada kesaksian-kesaksian yang lain-lain mungkin seperti itu. Tapi kan Tuhan punya cara yang berbeda untuk setiap pribadi ya. Betul. Untuk menjadi seorang pelayan, aku nggak pernah kepikiran atau menjadi seorang hamba Tuhan, memberita Injil, sangat-sangat jauh lah dari pikiran saya. Nggak pernah ada niat sedikit pun. Tapi memang kalau Tuhan yang memanggil itu jalannya luar biasa. Pada saat itu aku sedang merantau di salah satu kota. Jadi di sana aku bekerja dan aku kan ada di tengah-tengah orang-orang yang suka melayani ya. Jadi pas saat itu kami beribadah, hamba Tuhan menyampaikan firman di depan bahwasanya Tuhan itu bisa memakai siapa saja dan gak ada yang mustahil. Keterbatasan kita bisa Tuhan pakai menjadi hal yang tidak terbatas. Awalnya saya mengeraskan hati dan gak mau karena saya merasa aku bukan hamba Tuhan, aku gak ngerasa dipanggil. Tapi minggu demi minggu memang pada masa itu, pada waktu itu adalah dimana apa namanya kalau dalam apa hari itu apa namanya aku lupa pula, panggilan hamba Tuhan lah gitu, cara ibadah aku yang mengikuti itu. Jadi di situ seakan-akan ada sesuatu kekuatan yang menyuruh saya
maju maju maju, karena pada saat itu mah ibadah untuk khusus ya, khusus orang-orang melayani. Jadi hamba Tuhan berkata di depan, engkau salah satu yang dipanggil Tuhan. Sebenarnya hamba Tuhan itu berkata seperti itu nggak nyebut nama, bisa aja pada siapa saja. Dan memang pada malam itu banyak orang yang maju ke depan. Awalnya saya mengeraskan hati, betul-betul mengeraskan hati ya. Tapi di tempat saya duduk, seperti memang ada dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam, maju, maju. Kau dipanggil, maju. Saya menangis. Apa pikiran dan hati ini bertentangan, berlawanan? Enggak, aku bukan hamba Tuhan, enggak. Aku enggak mungkin dipakai Tuhan. Tetapi sampai saya buka mata, tadi saya berdoa gini gitu kan, dalam posisi berdoa, saya buka mata gitu kan. Tapi memang betul-betul seluruh badan saya lemas, gemetaran, sampai saya benar-benar nggak tahan. Jadi di situ seperti ada dorongan yang menyuruh saya untuk maju ke depan. Jadi situ kami didoakan dan nggak sampai di situ. Ada cerita serunya begini, kami ada cerita seru nih. Makanya memang kalau bukan visi kita, betul. Memang keajaiban Tuhan itu luar biasa. Betul. Jadi saya mencoba mengikuti pendaftaran. Oh, pendaftaran. Dengan penuh pertanyaan yang begitu banyak dalam hati dan pemikiran saya. Saya ngapain ke sini gitu? Ya jujur, karena dalam posisi hari itu saya sedang bekerja, sudah bekerja. Saya mikir-mikir, ngapain saya ke sini? Ini kan perkuliahan hamba Tuhan. Iya, itu. Ngapain saya ke sini? Betul. Bahkan sepanjang jalan saya bawa kereta, saya masih bingung. Saya mau kemana? Betul bang. Jadi luar biasa. Saya sampai ke meja informasi, saya ditanya, selama dia menjadi hamba Tuhan, saya menjawabnya agak gimana gitu kan. Tapi oke aja, saya sambil senyum, saya salam. Jadi saya dikasih formulir buat ngisi nama. Dari situ saya pegang itu formulir dan masih berpikir-pikir. Bayangkan ada setengah jam saya duduk di tempat ngisi formulir itu. Saya mau ngapain ke sini gitu? Saya mau ngisi ini, mau ngapain? Gitu kan? Karena memang di kelas kami hari itu siapa yang masuk di situ memang mau melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Betul. Tapi memang rencana Tuhan itu nggak pernah dibatasi oleh apapun, ya. Bisa dihalangi oleh siapapun terhadap hidup kita. Jadi karena saya sudah masuk di situ, akhirnya saya ikuti, saya isi formulir dan saya ikut pelajaran seperti itu. Luar biasa ya Bang Robert ya. Dan di sana abang kita mengikuti panggilan Tuhan itu kan ini namanya digerakkan Roh Kudus. Digerakkan Roh Kudus abang ke sana ini harus jadi hamba Tuhan ini. Aku mau pakai dia menjadi besar ini, seperti itu. Sehingga kuliahnya udah selesai kan bang? Sudah puji Tuhan, bulan 4 kemarin sudah, dan sekarang sudah pelayanan di salah satu sidang Tuhan di Tapanuli Tengah. Iya. Luar biasa. Jadi luar biasa sih. Aku pikir-pikir, aduh. Karena kenapa aku ngerasa nggak layak untuk masuk jadi hamba Tuhan itu? Aku kepikiran kepada masa lalunya aku, dimana keterbatasan dan hal-hal yang pernah aku lakukan itu aku merasa nggak layak. Tapi kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Keterbatasan kita bisa Tuhan pakai menjadi tidak terbatas. Jadi kalau ada orang menganggap masa lalunya itu begitu hancur, begitu suram dan tidak layak untuk kemanapun, ada satu pribadi yang melayakkan dia. Bisa melayakkan. Ada namanya pribadi Tuhan Yesus yang menerima dia, yang memulihkan dia, yang memakai hidupnya menjadi luar biasa. Dimanapun dia berada bisa menjadi garam, bisa menjadi terang, dan suatu dan satu harapan Tuhan besar dalam kehidupannya. Luar biasa. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini bang, hamba Tuhan favorit abang siapa dari kita? Kalau saya Daud. Di Alkitab hamba Tuhan favorit saya, aku suka ceritanya si Yusuf sih. Yusuf bang ya. Iya. Aku suka dari ceritanya si Yusuf itu adalah cerita bagaimana Tuhan memberikan dia mimpi dan dia juga
melalui proses yang cukup keras, luar biasa. Kan kalau kita pelajari ya cerita seorang Yusuf ini, dia kan seorang anak muda yang dipilih Tuhan melalui mimpi. Betul. Ya kan? Tapi yang yang sangat kurang baik menurut kita manusia dalam perjalanan hidupnya itu, harusnya kan kalau udah dipilih Tuhan itu hidupnya baik dong, mulus perjalanan, mulus ya kan, orang udah dipilih Tuhan yang langsung iya. Kalau secara manusiawi orang-orang yang dipilih Pak Jokowi misal itu kan udah pasti dikawal itu, iya kan, tapi Tuhan punya cara yang berbeda. Yusuf itu difitnah, dibuang, ya kan, bahkan juga dipenjara. Betul. Tapi satu hal yang saya ingat, yang buat saya juga diberkati di situ, katanya begini, Yusuf selalu berhasil dalam seluruh apapun yang dibuatnya karena Tuhan menyertai Yusuf. Wow, luar biasa kali. Dan luar biasanya itu lagi, pada Yusuf itu dia bisa menjadi orang yang nomor 2. Wah, dalam kerajaan di mana dia dipimpin di Mesir pada saat itu. Itu luar biasa kali. Satu lagi yang nggak kalah luar biasanya ya, yang aku dapat dari kehidupan seorang Yusuf ini, ketika dia digoda tuh sama istri Potifar, wow keren kali, iya kan? Betul. Sekarang kita berpikir secara logika aja ya, istri seorang raja itu pasti cakep, ya kan? Pasti cantik, wah luar biasa kali kan? Nggak mungkin biasa-biasa aja ya? Nggak mungkin biasa-biasa aja. Di situ waktunya itu si Yusuf ini punya kuasa hak penuh di tempat itu, di kerajaan itu. Betul. Tapi yang sangat berkesan di hati aku itu penguasaan dirinya. Itu dia bang. Dia sampai bajunya itu sobek karena melarikan diri di ujung pencobaan yang begitu berat. Memang Yusuf itu selalu menang ya. Luar biasa kali bang. Padahal dia masih di bumi. Iya, di surga kan? Di surga. Kalau kita masih di bumi, masih mau marah, tersinggung, kecewa. Padahal kita udah mengerti firman Tuhan kan? Kita udah tahu firman Tuhan. Makanya kita ngajari orang, bro, kau harus mengampuni. Bro, kau harus mengasihi. Pas sama kita terjadi, wow, sika juga ini ya kan? Di sini yang belum bertobat, di sini belum. Makanya memang Yusuf itu satu pribadi yang dari satu pengujian, dari ke pengujian selanjutnya dia selalu menang. Betul. Memang luar biasa memang Yusuf dipakai Tuhan. Makanya dia sampai pada panggilan Tuhan ya. Sama seperti di pandemi saat ini ya. Ya, mungkin kita banyak hal yang harus kita jaga karena di mana pandemi ini kita kan disuruh di rumah aja. Ya, betul. Nah, berarti di rumah aja kita tahan dulu selera kita, mau jalan-jalan ya kan, mau keluar kota, mau kemana, tunggu dulu semua ini baik-baik saja. Karena saya percaya firman Tuhan yang berkata, selama di dunia segala sesuatu itu ada waktunya. Berarti pandemi ini pasti ada waktunya selesai. Berlalu. Iya. Amin. Betul kan, Bang? Amin. Kecuali sudah selesai. Kalau bilang Tuhan sudah selesai, semua sudah terangkat ke surga, ya bumi ini tinggal. Karena orang-orang pilihan Tuhan udah kembali ke surga. Kan gitu, Bang. Tapi kalau masih di pandemi ini berarti segala sesuatu pasti ada waktunya. Gitu kan, Bang? Dan memang tadi kan saya singgung tadi kenapa saya sangat menyukai Daud. Ya. Daud ini memiliki hati yang suka bersyukur. Ya, betul Bang, keren kali. Betul. Daud ini memiliki hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatu dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan Daud ini dia betul-betul manusiawi kayak kita. Betul. Maksudnya manusia dalam arti gini, dia juga pernah jatuh dalam dosa. Betul. Ya, iya. Dosanya itu dosa lucu pula ya, Bang. Ngintip perempuan mandi. Ngintip istri anggota. Betul. Tapi di dalam hal itu pun Daud mengerti bahwa dia harus bertobat segera dan tidak mengulanginya. Berarti dan Daud juga mengerti semua yang dia miliki itu adalah kepunyaan Tuhan dan tidak memiliki dia. Dan satu Bang, aku potong. Aku tertarik kepada sifatnya Daud juga, termasuk hamba Tuhan yang aku suka juga sama kepribadian si Daud ini. Yang aku suka sama dia apa? Dia raja mau dinasihati Bang. Betul. Nah ya kan, kadang-kadang kalau kita udah di atas nih, udah mimpi nih ya kan, ada orang-orang di bawah kita. Ketika yang di bawah kita ini ngomong,
kita sering, udahlah, kadang kita abaikan. Tapi daun itu aku suka bang. Kan ada ayat yang mengatakan Betul. seorang pemimpin bisa berjalan karena dia memiliki penasihat-penasihat. Berarti alangkah indahnya seorang pemimpin dimanapun itu, baik di gereja, baik di kelompok kecil, Ya. ataupun di pemerintahan sekalipun, Ya. ya perlu mendengarkan orang-orang yang Ya, di betul, sekelilingnya. betul. Ya, keputusan tetap di tangan pemimpin, Pemimpin. untuk berjalan dengan baik. Karena seorang pemimpin itu kalau ego pasti Wah, hancur. bisa salah. Hancur. Keputusan hancur. Nggak salah lagi hancur, ya kan bang? Ego nggak bisa. Karena sebuah kapal tidak bisa cuma satu yang mengayun. Ya. Ada yang mengayun rame-rame dan ada yang memimpin. Terima kasih Bang Robert Oke, sudah Bang. datang di podcastnya Goman Sinar Mata. Dan saya juga berdoa teman-teman yang menyaksikan ini juga bisa diberkati Tuhan dan melihat bahwa bagaimana Bang Robert bisa lepas dari rokok, pernah mencoba narkoba, pernah free sex dan sebagainya, banyak hal. Tapi karena kenapa? Karena Bang Robert ini membuka hatinya kembali. Ya. Membuka hatinya kembali, dia melihat bahwa ketika orang-orang yang datang mengunjung Bang Robert ini, mereka bisa bebas, tidak melakukan hal yang seperti lagu Bang Robert. Ya Bang Robert ini merasa aku juga ingin seperti dia. Dan Tuhan juga menangkap Bang Robert ini bukan cuma sampai ke sana. Bang Robert juga ingin melihat dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Amen, amen. Ya, kalau banyak hamba Tuhan di Alkitab dipakai masih muda ya Bang. Gideon masih kemerah-merahan, Daud juga dipilih masih muda. Ya, kenapa tidak teman-teman di luar sana? Ya, mari datang kepada Tuhan. Kesaksian Bang Robert ini bisa menjadi suatu semangat bagi kita, menjadi satu langkah bagi kita untuk kita memilih satu pribadi yang namanya pribadi Tuhan Yesus. Kita dengarkan ajakan dari Bang Robert bagi kita semua. Saran saya buat anak-anak muda di luar sana, buat kamu yang mungkin ngerasa nggak layak atau mungkin kamu merasa ada di titik yang lemah, ya percaya kelemahan kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan bisa memakai keterbatasanmu hari ini menjadi kesaksian ketika kamu sudah ada di atas. Satu hal yang harus kita pikirkan, sampai kapan kita menjadi orang yang bandel, dan semau sampai kapan kita akan bangkit. Nah, ini waktunya kamu bangkit. Percayalah, ketika kamu datang sama Tuhan, nggak ada hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa diubahkan Tuhan. Ketika ada di tangan Tuhan, ketika hati dan hidup kita diserahkan sama Tuhan, Tuhan bisa memakai hidup kamu luar biasa. Itu aja sih. Thank you Bang Robert. Oke Bang, terima kasih. Teman-teman, Bang Robert ini punya channel juga. Nama channelnya, Ya, jangan lupa. nama channelnya Robert Lase Lase Official. Nah, di situ banyak kesaksian-kesaksian firman Tuhan juga dari Bang Robert, ya, untuk kita semua. Ya, Bang Robert ini sangat aktif juga memberikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan dan kesaksian yang lain di channel YouTube-nya. Karena ya, lewat media channel Bang Robert ini bisa memberkati banyak orang lain. Thank you Bang Robert.